Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Umi. Hai bunda semua, bagaimana kabarnya? Semoga bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah menonton video Umi. Umi ucapkan banyak terima kasih. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih juga yang sudah menuliskan di kolom komentar maupun yang langsung DM ke Instagram Umi. Nah, kali ini ada video requestan dari Kak Saiful Bahri. Nah, di sini Kak Saiful Bahri memiliki gaji suami 8 hari 500.000. Jadi gajinya di sini per 8 hari 500.000. Kemudian masih tinggal bersama mertua dan juga adik dengan total 6 orang dalam satu rumah. Kemudian memiliki satu anak kecil yang tetap membutuhkan pampers dan juga susu. Kemudian ada listrik kontrakan 400.000, hutang di bank 300.000, serta penghasilan selalu tidak cukup di tiap bulannya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Di sini kita rincikan dulu semua kebutuhan bulanannya dulu. Nah, untuk semua kebutuhan bulanan, Umi coba rincikan. Untuk kebutuhan beras 200.000, untuk kebutuhan dapur 100.000, untuk kebutuhan bulanan 100.000, dan juga untuk kebutuhan pasar 400.000, yang artinya per minggu 100.000. Dan selanjutnya yaitu ada kebutuhan untuk anak, yaitu susu dan pampers. Umi anggarkan 150.000. Total semuanya 950.000. Dan selanjutnya untuk kewajiban bulanan, yaitu listrik kontrakan 400.000, ada hutang di bank sebesar 300.000. Total untuk kewajiban bulanan ada senilai 700.000. Untuk penghasilannya sendiri per 8 hari 500.000, itu artinya 4 kali gaji dalam sebulan atau 3 kali gaji dalam sebulan. Nah, penghasilan di sini Umi coba rincikan. Kalau dalam sebulan mendapatkan 4 kali gaji, itu artinya ada rincian kurang lebih 2 juta untuk gaji sebulan. Nah, tapi di sini Umi coba anggarkan untuk 3,5 kali gaji, yaitu 1.500.000. Karena 8 hari dalam satu bulan kurang lebih ada 3,5 lebih ya. Jadi Umi bulatkan saja dengan 3,5 gaji. Kalau untuk 4 kali gaji gak mungkin kayaknya ya. Jadi untuk semuanya, jika diambil gaji dalam satu bulan 1.500.000, yang artinya untuk kebutuhan sendiri 950.000 dan kewajiban 700.000, dengan total semuanya yaitu artinya masih ada sisa kurang 150.000. Ingat ya, sisa kurang atau sisa yang harus ditambahkan di tiap bulannya jika keuangan gaji totalnya 1.500.000. Nah, solusinya bagaimana? Trik untuk supaya lebih menghemat saja, Umi sarankan ambil jatah penambal dengan mengurangi susu dan juga pampers untuk anak. Jadi untuk susu bisa ya disiasati dengan murni full ASI atau bisa di skip saja tanpa minum susu di tiap harinya. Walaupun pengen minum susu ya bolehlah belikan susu 1 atau 2 botol kecil aja gitu. Atau untuk pampers juga bisa dihilangkan atau dikurangi, yang artinya dilatih anak untuk toilet training. Dan kalau memang anak masih bayi belum bisa toilet training, bisa dikurangi jatah pampers dengan menyiasati pengurangannya menggunakan kain popok. Jadi bisa digunakan kain popok untuk sebagai pengganti pampers sehingga bisa mengurangi biaya pampers yang lumayan besar. Dan yang selanjutnya yaitu menambah penghasilan di tiap bulannya. Wajib nih ya kalau memang merasa dibutuhkan penambah untuk kekurangan yang ada. Nah, bagaimana cara mengatur gaji yang didapat per 8 hari ini? Nah, di sini Umi buatkan berhubung di sini gajinya itu per 8 hari, jadi kita wajib mengalokasikan di tiap kita menerima gaji
Karena di sini gajinya per 8 hari, jadi wajib ya untuk Kak Saiful Bahri untuk mengalokasikan gajinya per 8 hari. Jadi Kak Saiful setelah menerima gaji tersebut langsung dipisah berdasarkan kebutuhan selama 8 hari. Nah, di sini Umi coba anggarkan ya, bagaimana cara mengaturnya. Di sini disiapkan saja kolom per minggunya. Dalam sebulan di sini Umi contohkan 3,5 minggu, itu artinya ada 4 kolom. Nah, di tiap kolomnya ini silakan Kak Saiful Bahri atur sedemikian rupa seberapa butuhnya di tiap minggunya. Misalnya nih ya, ini contoh saja dari Umi. Minggu pertama dibutuhkan untuk membeli beras, yang wajib sangat diutamakan di minggu pertama yaitu beras. Atau di minggu kedua ada untuk cicilan yang harus dibayarkan, atau mungkin kebutuhan listrik yang harus dibayarkan, listrik kontrakan yaitu 400.000, silahkan dianggarkan. Atau bank di minggu ketiga ditulis dulu, dianggarkan di minggu ketiga. Setelah itu selanjutnya dilihat lagi kebutuhan dalam 1 bulan, apa yang wajib dikeluarkan dalam minggu pertama atau minggu selanjutnya. Di sini Umi contohkan untuk selanjutnya yaitu ada kebutuhan pasar yang 400.000 per bulan, artinya per minggunya itu 100.000. Kita langsung anggarkan di sini, wajib ditulis untuk di tiap kolomnya 100.000. Nah, selanjutnya ada kebutuhan apa lagi nih? Untuk kebutuhan anak yang mungkin dibutuhkan di minggu pertama, silakan dianggarkan untuk kebutuhan anak 50.000. Sedangkan untuk minggu kedua itu tuh sudah totalnya sudah cukup pas yaitu 500.000, jadi tidak ada anggaran tambahan lainnya. Kalau dibutuhkan di minggu kedua anggaran lainnya, silahkan mencari tambahan penghasilan dengan mencari kerjaan tambahan, bukan mencari hutang ya Kak ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kebutuhan apa lagi nih yang wajib untuk di minggu pertama, minggu kedua atau selanjutnya, bisa langsung dituliskan di sini. Di sini Umi contohkan. Jadi total untuk semuanya minggu pertama itu ada untuk kebutuhan beras 200.000, kebutuhan untuk pasar 100.000, untuk kebutuhan anak 50.000, untuk kebutuhan bulanan 50.000. Totalnya itu di sini untuk minggu pertama 400.000. Jadi 100.000-nya bisa disimpan untuk mengalokasikan untuk di kedua. Jadi maaf ya, ini di sini Umi lupa untuk menulis total jumlahnya dan berapa yang harus ditambahkan di minggu kedua. Dan selanjutnya untuk di minggu kedua ada listrik kontrakan 400.000, kebutuhan ke pasar 100.000, dan totalnya ada tambahan dari yang minggu pertama 100.000. Untuk minggu ketiga ada bank 300.000, untuk ke pasar 100.000, kebutuhan anak 50.000, kebutuhan bulanan 50.000, dan kebutuhan bulan keempat atau bulan selanjutnya ada kebutuhan pasar 100.000, kebutuhan anak 50.000, kebutuhan dapur 100.000, dan sisanya bisa dianggarkan sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, begitu saja ya cara mengatur untuk gaji per 8 hari ini. Lalu bagaimana dengan rencana anggaran untuk tabungan? Nah, di sini Umi tekankan lagi, silakan tambah penghasilan dengan bekerja tambahan untuk menambal semua kekurangan yang dibutuhkan, atau untuk sekedar tabungan pendidikan atau tabungan masa depan. Jadi di sini Umi sarankan tetap ya menambah penghasilan untuk tabungan atau lainnya, atau bisa memangkas semua kebutuhan-kebutuhan untuk di tiap bulannya atau di tiap minggunya, sehingga bisa menghasilkan sedikit tabungan yang nantinya bisa menjadi penambal untuk di masa yang akan datang. Oke, sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.